Fuck you! You lying fucking bitch! No fucking way. Me for leaving the telescope. Or you, Ron. Cerita diawali memperlihatkan seorang pria bernama Chris, seorang pengusaha sukses yang hidup di rumah mewah dengan pemandangan yang begitu indah. Pagi itu, dia sedang berolahraga sambil menelpon Jamie, istrinya yang tak lama lagi resmi bercerai dengannya. Kesibukan dan pekerjaan membuat hubungan rumah tangga mereka perlahan hancur. Dari pernikahan itu, mereka memiliki seorang putri kecil bernama Willow. Meski terlihat memiliki kehidupan sempurna, keseharian Chris sebenarnya terasa kosong. Hampir setiap malam, dia hanya menghabiskan waktu sendirian dengan pergi membeli cemilan ke supermarket terdekat. Dan di sanalah semuanya mulai berubah. Suatu malam, Chris bertemu dengan seorang wanita muda bernama Sky yang terlihat kebingungan saat memilih sirup minuman. Percakapan kecil di antara mereka pun menjadi awal dari sesuatu yang tidak pernah Chris bayangkan sebelumnya. Well, you can't go wrong with the Nebbiolo. And here it is. Oh wow, thanks. Tak lama setelah itu, Sky ternyata ketinggalan mobil online terakhir untuk pulang. Karena merasa kasihan, Chris akhirnya menawarkan tumpangan mobil kepadanya. Dalam perjalanan, Chris mengetahui bahwa Sky tinggal di sebuah motel murah bersama temannya. Sky sebenarnya sudah lelah tinggal di motel kecil itu karena hampir setiap hari terus bertengkar dengan teman sekamarnya, Lisa. Karena merasa kasihan, Chris akhirnya menawarkan Sky untuk menginap semalam di rumahnya. Offer still stands. Saat tiba di sana, Sky langsung terpukau melihat rumah mewah milik Chris, sambil membuatkan minuman cap anggur untuknya. Chris juga menunjukkan sistem keamanan rumah yang semuanya bisa dikontrol lewat ponsel. Watchdog Home Security app. Google. Dari obrolan mereka, Chris baru tahu kalau Sky bekerja sebagai pelayan di sebuah bar malam. Malam itu, mereka terus berbincang soal kehidupan masing-masing hingga tanpa sadar tertidur. Keesokan paginya, Sky kembali ke motel dan langsung dimarahi Lisa karena pulang terlalu pagi. Sky yang malas berdebat memilih masuk ke kamar dan termenung sendirian. Malam harinya, Chris datang ke bar tempat Sky bekerja karena dia sadar belum sempat meminta nomor telepon Sky. Setelah menghabiskan waktu bersama, mereka berjalan menuju parkiran. Namun Chris melihat seseorang mencurigakan di dekat mobilnya, seperti hendak membobol kendaraan itu. We don't want any problem. Just take off, all right? What you gotta do? Go fuck yourself. Sky. Pria misterius itu kemudian menyerang mereka dan menghajar lutut Chris dengan brutal hingga pria itu tersungkur kesakitan. Akibat serangan semalam, kaki Chris mengalami cedera parah hingga membuatnya harus menggunakan tongkat dan kursi roda. Sky yang merasa bersalah akhirnya menawarkan diri untuk merawat Chris selama masa pemulihan. Saat kembali ke motel untuk mengambil barang-barangnya, Sky justru terlibat pertengkaran dengan Lisa yang tidak rela ditinggal pergi. Don't I? Huh? Setelah menenangkannya, Sky pun resmi tinggal di rumah Chris. Namun di malam yang sama, penjaga motel bernama Ronald menemukan Lisa sudah tak bernyawa di kamarnya. Lisa? Polisi yang datang ke lokasi kemudian mencoba mencari identitas Sky. Tapi anehnya, nama wanita itu sama sekali tidak terdaftar di data manapun. Sementara itu, Chris memberitahu Jamie kalau dirinya sedang terluka. Dan Jamie berencana datang bersama putri mereka dalam beberapa hari ke depan. Dan saat malam tiba, Sky terlihat diam-diam tidur di kamar anak Chris sambil memeluk boneka milik Willow. Keesokan paginya, Chris terbangun dan sadar ponsel serta iPad miliknya hilang. Saat menyalakan TV, dia melihat berita tentang Lisa, teman Sky, yang ditemukan tewas di motel. Tak lama kemudian, Sky datang dan dengan santainya mengaku bahwa dialah yang membunuh Lisa. On the news. Okay.
Because I'm the one who killed her. Chris pun shock setelah mengetahui bahwa selama ini Sky diam-diam memantau kehidupannya dan dengan sengaja mendekatinya sejak pertemuan pertama di supermarket. Ternyata tujuan Sky hanyalah mengincar seluruh harta milik Chris. Chris mencoba keluar mencari bantuan, namun Sky ternyata sudah menguasai seluruh sistem keamanan rumah. Saat Chris melawan, Sky langsung melumpuhkannya dan mengikatnya di kursi roda. Down to business. Sky kemudian memaksa Chris memberitahu penyedia rekeningnya agar bisa menguras semua uangnya. Namun karena Chris terus menolak, Sky mulai menyiksa kaki Chris yang masih cedera hingga pria itu menjerit kesakitan. Identity thief. It'll go better if you cooperate. What's your mother's maiden name? Sementara itu di motel, Ronald berniat membersihkan kamar bekas tempat tinggal Lisa dan Sky. Saat berada di sana, dia menemukan sebuah teropong besar dan Lisa melihat ke arah kejauhan. Betapa terkejutnya dia ketika melihat Sky berada di rumah Chris. No fucking way. Di saat yang sama, Sky terlihat senang setelah berhasil mentransfer uang milik Chris ke rekeningnya. Dia bahkan sempat membersihkan wajah Chris dan melepas ikatannya seolah mulai merasa iba. Namun begitu mendapat kesempatan, Chris langsung berusaha mencekik Sky sekuat tenaga. Sky pun panik dan menusukkan gunting ke bahu Chris untuk melepaskan diri. I need you to know why you have to cooperate. Tak lama kemudian, Sky mulai memotret berbagai barang mewah di rumah itu untuk dijual ke penadah. Dari kejauhan, Chris melihat sebuah mobil box datang ke rumahnya. Dan ternyata, pria yang keluar dari mobil itu adalah orang yang dulu menghancurkan lutut Chris di parkiran. Rupanya mereka memang satu komplotan. Dan semua kejadian ini sudah direncanakan sejak awal. Saat Sky sedang pergi, Ronald diam-diam datang ke rumah Chris. Melihat Chris terikat, Ronald bukannya langsung menolong, malah mencoba memerasnya dengan meminta lukisan mahal sebagai imbalan. Now I know. Mr. Bye. Whatever it is she calls herself. Setelah Chris setuju, Ronald akhirnya mulai melepaskan ikatan tersebut. Namun nasib sial kembali datang. Sky tiba-tiba muncul sebelum Chris berhasil kabur. Ronald yang panik langsung mengambil pisau dapur dan lukisan incarannya. Sementara Sky sudah bersiap dengan sebilah pisau di tangannya. Melihat itu, Ronald pun langsung kabur. Untuk membuat Chris makin putus asa, Sky memaksanya menyaksikan semuanya lewat CCTV rumah. Namun di tengah kesempatan itu, Chris berhasil kabur menggunakan motor trail miliknya. Sayangnya, pelariannya berakhir buruk. Dalam kondisi terluka, Chris mengalami kecelakaan hingga terpental ke jalan. Dia sempat ditolong seorang pria dan langsung meminta bantuan untuk menghubungi polisi. Tapi tanpa disadari, pria itu justru membawa Chris kembali ke rumahnya sendiri. Ternyata pria tersebut adalah Sebastian, ayah dari Sky sekaligus otak di balik semua rencana ini. Dialah yang melatih Sky menjadi penipu profesional. Chris kembali disekap. Rupanya, target mereka bukan hanya uang Chris, melainkan surat saham bernilai jutaan dolar. Demi mendapatkannya, mereka bahkan nekat memotong jempol Chris sebagai akses verifikasi di bank. Keesokan paginya, Jamie datang bersama putri mereka, Willow. Tanpa tahu rumah itu sudah berubah menjadi tempat mimpi buruk. Jamie mulai merasa ada sesuatu yang aneh di rumah itu. Dia langsung memanggil Willow. Namun Sky buru-buru datang sambil menggendong putri kecil tersebut dan berpura-pura seolah semuanya baik-baik saja. Yeah, put my daughter down, please. Okay. Kristen, tell me you were coming. Yeah, where is Chris? Setelah itu, Sky membuat Jamie dan Willow menemui Chris yang masih disekap. Sementara di dapur, Sebastian punya rencana lain. Dia menggunakan jempol Chris sebagai akses untuk mengambil surat saham bernilai jutaan dolar di bank. Di ruang penyekapan, Chris yang sedang memainkan koin tanpa sengaja
melihat ventilasi udara di dekatnya. Dia pun segera menyuruh Willow keluar dari lewat celah itu dan mencari bantuan untuk menyelamatkan mereka semua. Di sisi lain, Sebastian dan Sky berhasil masuk ke bank dan menipu petugas menggunakan sidik jari Chris. Namun saat berkas dibuka, mereka justru mendapati surat saham itu sudah dipindahkan oleh Jamie ke tempat lain di bank yang sama. Menyadari rencana mereka gagal, keduanya langsung kembali ke rumah Chris. Dan begitu sampai, mereka sadar Willow sudah berhasil kabur lewat ventilasi. Sebastian yang marah langsung mencari Chris ke seluruh rumah. Tapi saat membuka salah satu pintu, Chris tiba-tiba menyerangnya dari balik ruangan hingga ponsel milik Sebastian terjatuh ke lantai. Fucking cut me. Tak lama kemudian, Sky datang sambil menodongkan pistol ke arah Chris dan memaksanya memberitahu keberadaan Jamie dan Willow. Cut me. Where's Jamie? Shoot him. Shoot him, he cut me. Sebastian yang mulai kehilangan kesabaran terus mendesak Sky untuk segera menghabisi Chris. Namun karena terus mengatur dan banyak bicara, Sky justru muak dan tanpa ragu menembak Sebastian hingga tewas di tempat. Melihat Sky lengah sesaat, Chris langsung mengambil kesempatan. Dia membacok bahu Sky lalu merebut kembali ponselnya sebelum buru-buru melarikan diri ke dalam rumah. Meski terluka, Sky tetap mengejarnya sambil membawa pistol. Chris mencoba melawan sekuat tenaga, bahkan sempat melukai kaki Sky dengan senjata tajam. Tapi wanita itu masih terlalu berbahaya dan terus mendekatinya perlahan. Saat Sky hampir mengakhiri hidup Chris, tiba-tiba terdengar suara tembakan. Sky langsung terjatuh. Ternyata Willow lah yang menembaknya dari belakang demi menyelamatkan ayahnya. Jamie segera memeluk putrinya dengan penuh lega. Sementara Chris hanya bisa menatap Sky yang kini terkapar tak berdaya. Di sisa napas terakhirnya, Sky akhirnya mengungkapkan satu rahasia yang selama ini disembunyikannya. Dia memberitahu Chris dengan mengatakan, "Maafin ya." Dan disitulah kisah film ini pun berakhir. My real name. Kalau dilihat dari akhir ceritanya, sebenarnya Sky masih memiliki perasaan terhadap Chris. Itu terlihat saat Sebastian terus memaksanya untuk membunuh Chris. Namun Sky justru memilih menghabisi Sebastian. Di balik semua kejahatan yang dia lakukan, masih ada sisi dirinya yang benar-benar peduli pada Chris. Oke guys, sampai di sini dulu alur film kali ini. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton sampai akhir. Jangan lupa support channel ini supaya Aneh makin semangat upload cerita film menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. See you later and bye-bye.